Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rizky Amalia dengan NIM 10122221. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penggunaan uji chi-square di SPSS. Uji chi-square itu bertujuan untuk menguji perbedaan proporsi dua atau lebih kelompok sampel. Prinsip uji chi-square membandingkan frekuensi yang diamati observed dengan frekuensi yang diharapkan expected. Semakin besar perbedaan nilai observed dengan expected, maka kemungkinan ada perbedaan antara proporsi yang diuji. Ada 3 jenis kegunaan uji chi-square. Yang pertama itu uji goodness of fit atau uji kesesuaian untuk menganalisis kesesuaian kondisi saat ini dengan kondisi di masa lalu. Kedua itu ada uji homogenitas untuk menganalisis perbedaan proporsi dari beberapa sampel, apakah suatu kelompok itu homogen. Yang ketiga itu ada uji independensi atau uji hubungan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Di sini ada hasil uji chi-square tidak hanya menyimpulkan ada tidaknya perbedaan proporsi antara kelompok atau hubungan dua variabel kategori, tetapi dapat juga digunakan untuk mengetahui derajat hubungan atau OR. OR hanya dapat diartikan pada uji chi-square dengan tabel 2 kali 2 dan jika signifikan atau bermakna. Jenis data yang digunakan untuk uji chi-square yang dianalisis berbentuk kategori. Untuk penggunaan uji chi-square di sini untuk penggunaan uji chi-square di sini menggunakan data yang ingin kalian uji, bisa menggunakan data apapun. Langkah-langkah pertama itu buka SPSS, kemudian gunakan data yang kalian butuhkan atau kalian ingin uji, kemudian klik Analyze, Descriptive Statistik, kita ke Cross Tabs. Nah, dari sini aku ingin menganalisis tentang hubungan antara pengetahuan gizi dengan status gizi responden. Rows yang akan aku isi itu skor pengetahuan dua kategori. Untuk columns yaitu status gizi responden menurut IMT. Nah, untuk statistiknya, kita klik uji chi-square, kemudian uji RIS, kemudian klik continue. Lalu ke sel di percentage-nya itu kita klik row, kemudian klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk penyajian datanya, di sini ada case processing summary, skor pengetahuan dua kategori dengan status gizi responden menurut IMT, jumlah sampelnya itu 100 dengan persentasenya 100,0%. Untuk skor pengetahuan dua kategori dengan status gizi responden menurut IMT, untuk skor pengetahuan dua kategori rendah dengan status gizi responden menurut IMT kurus, jumlah sampelnya itu ada 20 orang dengan skor pengetahuan dua kategorinya itu 34,5%. Untuk skor pengetahuan dua kategori rendah dengan status gizi responden menurut IMT normal, untuk jumlah sampelnya itu
38 orang dengan skor pengetahuan dua kategori rendahnya itu 65,5%. Sini untuk totalnya ada 58 dengan skor 100%. Untuk skor pengetahuan dua kategori tinggi dengan status gizi responden menurut IMT Kurus itu ada 10 orang dengan skor pengetahuan dua kategori 23,8%. Kemudian ada skor pengetahuan dua kategori tinggi dengan status gizi responden menurut IMT normal itu ada 32 sampel dengan skor pengetahuan dua kategori tingginya itu 76,2% dengan total untuk sampelnya itu ada 42 orang dengan skor pengetahuan dua kategorinya 100,0%. Untuk total status gizi responden menurut IMT Kurus itu ada 30 orang dengan skor pengetahuan dua kategorinya 30,0%. Untuk total dari status gizi responden menurut IMT normal itu ada 70 orang dengan skor pengetahuan dua kategori itu 70,0% dengan total keseluruhan 100 orang dengan skor 100,0%. Untuk uji chi-square test, di sini ada persen chi-square dengan value 1,321. Kemudian ada continue correction dengan p-value 0,862. Di sini ada likelihood ratio value-nya 1,342. Untuk linear by linear association value-nya 1,308. Untuk N of valid cases itu value-nya 100. Nah, untuk 0,0% have a expected count less than 5, the minimum expected count is 1260. Untuk yang sini computed only for 2x2 table. Untuk risk estimate-nya, untuk rasio untuk OR for skor pengetahuan dua kategori rendah atau tinggi itu value-nya 1,684 dengan lower 0,690 dengan upper 4,113. Untuk for cohort status gizi responden menurut IMT Kurus itu value-nya 1,448 dengan lower 0,758 dengan upper 2,766. Untuk for cohort status gizi responden menurut IMT normal itu value-nya 0,860 dengan lower 0,668 dengan upper 1,106. Untuk N of valid cases itu ada 100. Untuk di sini untuk interpretasi datanya, untuk penyajian datanya, tabel 1 hubungan antara pengetahuan gizi dengan status gizi responden untuk pengetahuan gizi rendah dengan status gizi kurus itu N sampelnya itu 20 dan persenannya itu 34,5. Untuk pengetahuan gizi rendah dengan status gizi normal itu ada 38 sampel dengan persenan 65,5. Untuk pengetahuan gizi tinggi dengan status gizi kurus itu dengan sampel 10 orang persentase 23,8. Untuk pengetahuan gizi dengan status gizi normal itu N-nya 32 orang dengan persentase 76,2%. Untuk jumlah dari status gizi kurus itu ada sampelnya 30 orang dengan persentase 30,0. Untuk status gizi normal jumlahnya itu ada 70 sampel dengan persentase 70,0. Untuk total dari pengetahuan gizi rendah ada 58 sampel dengan persentase 100,0. Untuk pengetahuan gizi tinggi
dengan pengetahuan gizi tinggi, total itu ada 42 sampel dengan 100,0%. Untuk jumlahnya ada 100 dan untuk persentasenya ada 100,0. Untuk OR 95 CI ada 1,684, lowernya itu 0,690 sampai upper 4,113. Untuk p-value-nya adalah 0,862. Di sini untuk interpretasi datanya, hasil analisis hubungan antara pengetahuan gizi dengan status gizi diperoleh bahwa ada sebanyak 38 sampel 65,5% responden yang pengetahuannya rendah, status gizinya normal, sedangkan responden yang pengetahuan gizinya tinggi ada 32 sampel 76,2% yang status gizinya normal. Hasil dari uji chi-square diperoleh nilai p-value itu 0,862, yang artinya tidak ada hubungan antara pengetahuan gizi dengan status gizi. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR 1,684, yang artinya responden yang pengetahuan gizinya tinggi memiliki status gizi yang normal. 1,684 kali lebih besar dibandingkan responden yang pengetahuan gizinya rendah. Sekian penjelasan dan langkah-langkah dari uji chi-square. Jika ingin ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.